Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan shalom. Shalom, lambaikan tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri salam kiri kanan, katakan Tuhan kita Yesus dahsyat. Tuhan kita Yesus hidup. Tuhan kita Yesus berkuasa. Haleluya. Berapa banyak kita yang percaya Tuhan kita hidup, dahsyat dan berkuasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai. Bagi nama Tuhan kita Yesus. Amin. Satu hati kita berdoa bersama. Hati kami haus. Hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah. Kami rindu memuji-Mu. Tidak ada Tuhan yang lain yang layak kami tinggikan. Layak kami puji dan puja. Hanya Engkau Tuhan kami Yesus. Sepanjang hari dalam minggu ini kami telah lalui. Kami boleh merasakan kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu. Nanti pada waktunya hari ini kami mempersembahkan korban pujian, syukur, penyembahan kami dalam hadirat Tuhan. Karena satu hal kami tahu, saat kami bersyukur terjadi mujizat. Saat kami bersyukur ya Tuhan ada pelipat gandaan. Waktu kami bersyukur ada kebangkitan. Untuk itu kami datang menyembah. Untuk itu kami datang memuji-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, kami persembahkan ibadah yang diberkati ini. Puji, puja dan sembah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami yang hidup, Bapa kami yang kekal. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Semua yang siap menyembah sama-sama kita berkata, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, tinggikan muliakan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari Bapak Ibu sama-sama angkat tangan kita, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya Tuhan, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau. Mari bersyukur bersama-sama, kita angkat tangan kita. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu ya ramata karana maya ramata kasyarana maya ranama. Anugerah-Mu mempesona kami ya Tuhan. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga
di matamu. Mari Bapak Ibu sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari sama-sama berkata, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Anugerah-Mu mempesonaku Tuhan. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hati. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hati. Sekali lagi katakan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kita beri tepuk tangan, sorak-sorai. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara.
Angkat hatimu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Muliakan Dia, agungkan Dia, tinggikanlah Yesus. Engkau layak terima hormat, layak ditinggikan, layak diagungkan, layak disembah. Haleluya. Hidaramu, haleluya. Karamata kata baraya narana barata pata kanaya rana mana bayarana mana barana syadarana mana bayarana. Engkau layak ditinggikan Tuhan Yesus, Engkau layak kami muliakan Tuhan Yesus, Engkau layak kami sembah Tuhan Yesus, Engkau layak kami agungkan. Syarana mayaralana barana. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Shidaranamu. Terima kasih Tuhan. Mari perlahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Buka tanganmu. Pandang Yesus yang memberi kemenangan. Layak ditinggikan, dipuji dan disembah. Karahabata kata karamasya. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Jemaat Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Tuhan. Kami agungkan. Yesus Raja di atas segala. Sambil kita angkat tangan, angkat wajah kita, katakan, Bab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu, angkat tangan kita bersama-sama. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Yesus Raja di atas segala raja. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oh Raja, Raja di atas segala raja. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Kau layak kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan ya Tuhan.
Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama tinggi dan muliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik ya Tuhan. Selama-lamanya kasih setiamu dicurahkan atas setiap kami. Amin. Sama-sama berkata, Tuhan baik di dalam hidup, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Sekali lagi berkata, Tuhan baik di dalam hidup, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sama-sama tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidup, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatan-Mu, kaulah katakan haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Berkuasa, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, lompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan kita Yesus. Hey! Oh, 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 oh. Ku angkat suara, puji namamu. Semua berkata, ku bersuka, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku lompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan haleluya. Haleluya, haleluya. Semua berkata, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berapa banyak kita mau bersuka cita lebih lagi hari ini? Lambaikan tangan kita tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. So firman Tuhan berkata, sukacita karena Tuhan itulah kekuatan. Sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Mari kita bersukacita bersama-sama. Katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Oh, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Kasih-Mu yang
terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Ya, Yesus Kau kekuatanku. Aman, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Pujian syukurku, ya, ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, tercurah bagiku. Oh, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, haleluya. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kita angkat tangan kita bersama-sama berkata, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah suka. Ayo lambaikan tangan sama-sama. Yesus Kau kekuatanku. Aman, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Terima kasih ya Tuhan, sukacita-Mu melimpah dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sukacita-Mu turun melawat setiap kami hari ini ya Tuhan. Sukacita akan Tuhan, itulah perlindungan dan kekuatan. Dan katakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman dalam-Mu, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh 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 oh, bersuka dalam-Mu, Yesus. Aman di dalam-Mu Tuhan, menara perlindunganku. Oh, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama, Kaulah sukacita, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama, oh Yesusku, oh Yesusku. Sukacitaku, oh Yesusku. Semua berkata, sukacitaku. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saya berkati Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau ada bagi setiap kami. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sempurna sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada
Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Oh, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidup. Ini janji kami pagi hari ini Tuhan. Oh, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Amin. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Oh, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidup. Sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, nyatakan sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sorak-sorai bagi nama Yesus, segenap hatimu katakan sampai akhir di hidupku. Janji kami pagi hari ini Tuhan, melayanimu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, dengan segenap hatimu katakan sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sambil perlahan bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, sorak-sorai bagi Yesus sampai akhir di hidupku. Bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, merau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati
berjaya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu keberadaan kami sampai detik ini itu semuanya karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh mengalami semua yang baik, itu bukan karena kebaikan kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Dan terima kasih kalau kami boleh ada sampai detik ini, itu bukan karena kesetiaan kami, tapi semua karena kesetiaan-Mu Tuhan. Bahkan di saat kami tidak setia pun Tuhan tetap setia. Terima kasih Tuhan gak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu hidup kami sepenuhnya hanya karena anugerah-Mu. Dan terima kasih juga Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kau Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Di saat kami menyembah-Mu, kami percaya Kau sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan saat yang indah juga kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan kehendak-Mu, terjadi digenapi sempurna atas setiap kehidupan kami yang percaya. Dan kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Siap terima berkat kebenaran firman bersama-sama dengan iman, katakan amin, amin, amin ya. Puji Tuhan ya. Mohon maaf saudara, sebelumnya boleh nggak saya mohon dengan hormat boleh bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau berdoa bersama-sama karena ada penyerahan anak pada siang hari ini ya. Silakan boleh maju ke depan. Bapak ayahnya ya namanya Rich Chandra dan ibunya Margareta Pearl dan juga anaknya Meira Elis Chandra. Iya. Mari yuk sama-sama kita arahkan tangan, kita mau satukan hati, kita berdoa untuk anak Meira. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan keluarga ini. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan dan biarlah saat ini kami bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan anak Meira ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ada masa depan yang indah yang Tuhan sudah sediakan. Rancangan-Mu yang terbaik Kau jadikan atas kehidupan anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Anak Meira belongs to Jesus, in Jesus name. Kau memberikan juga berkat-Mu Tuhan untuk kedua orang tuanya Tuhan. Kami percaya apapun yang dibutuhkan oleh anak Meira, Tuhan Yesus sudah menyediakan. Kau memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan buat kedua orang tua ini membesarkan anak Meira ini Tuhan dan menyerahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya sepakat mulai saat ini tidak ada yang dapat memisahkan Meira dari Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam Meira dan Meira ada di dalam Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Selamat, selamat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ya, terima kasih semuanya. Shalom saudara. Apa kabar? Puji Tuhan ya, puji Tuhan luar biasa baik ya. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa dan semuanya akan baik-baik saja. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, hari ini saya mau sharing tentang badai. Siapa sih yang gak pernah ngalamin badai? Siapa sih yang gak pernah ngalamin persoalan, problem, tantangan dalam kehidupan ini? Badai itu nggak bisa terelakkan ya dalam kehidupan anak-anak Tuhan bahkan. Mau tua muda, mau kaya miskin, mau masih umur berapa gitu kan. Nah kalau misalnya mau nggak ada badai, mau nggak ada masalah itu nanti di surga. Dimana tidak ada air mata lagi. Tetapi selama kita hidup di dunia ini bisa saja gitu alami badai. Bahkan mungkin saat ini ada saudara yang masih mengalami badai itu. Tapi hari ini ada kabar baik yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kita. Oleh sebab itu saya berikan judul hari ini, Yesus yang melampaui badai. Amin. Jesus above the storm. Ada Yesus yang berdaulat melampaui, mengatasi setiap badai yang saudara dan saya sedang hadapi mungkin hari-hari ini. Saudara, kalau di dunia ini orang menghindari badai, kalau di dunia ini orang menghindari persoalan tantangan, tapi hari ini Tuhan mau beri kabar baik bahwa ada berkat di balik badai. Ada anugerah Tuhan di balik badai. Ada mujizat di balik badai.
orang Kristen itu datang sama Tuhan minta berkat, ya enggak? Tuhan minta berkat dong, Tuhan buat mujizat dong dalam hidupku. Tapi saudara, seringkali coba ya, kalau kita minta mujizat gitu. Mujizat apa? Dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam keluarga, rumah tangga, hubungan. Tuhan kadang izinkan untuk kita melalui mungkin ya agak sakit di sini ya Tuhan. Tuhan sembuhkan. Tuhan aku ngalami tantangan dalam keuangan ya. Dapat mujizat. Atau dalam hubungan keluarga. Tuhan pulihkan. Itu mujizat saudara. Jadi mujizat itu sebenarnya berkaitan dengan masalah loh. Dan saya mau kasih tahu hari ini saudara. Bahwa ada berkat di balik badai. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ya, kenyataannya di dunia ini kita masih mengalami badai. Kita bisa mengalami badai. Tapi kebenarannya Yesus berkuasa berdaulat di atas setiap badai. Ada 3 macam badai yang kemarin saya sempat renung-renungkan, dengarkan firman, baca-baca gitu saudara. Iya ya, ada 3 macam badai. Yang pertama itu badainya Yunus. Ya, kita tahu dari sekolah minggu itu gimana kisahnya Yunus. Yunus ngalamin badai sampai akhirnya dia itu harus dibuang ke laut. Lalu dimakan, bukan dimakan sih saudara, ditelan ya. Kalau dimakan mohon maaf bisa keluar dari belakang nih, ditelan oleh ikan besar. Saudara. Itu adalah badai yang dialami Yunus. Ya kalau kita lihat ya memang karena kesalahannya Yunus. Jadi Tuhan itu memerintahkan supaya terjadi badai. Tapi badai yang dialami Yunus sebenarnya itu bukan untuk menghancurkan atau membunuh Yunus. Sebenarnya badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya Yunus itu untuk redirect him. Untuk mengembalikan Yunus kepada destiny Tuhan yang tepat. Jadi itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan Yunus sebenarnya. Cara Tuhan untuk mengembalikan Yunus kepada rancangan semulanya Tuhan. Sekalipun Yunus mau lari kemanapun Tuhan tuh bisa aja mau kembaliin Yunus saudara. Supaya dia juga bisa mengabarkan kabar baik kepada orang-orang di Niniwe. Yang kedua, kalau itu tadi kesalahannya Yunus ya saudara. Ini sekarang badai yang dialami oleh Paulus. Apa yang dialami oleh Paulus ini sebenarnya bukan kesalahan Paulus loh. Ini kesalahan orang lain. Paulus sudah bilang sama orang-orang, jangan kita berlayar. Sebab kalau kita berlayar nanti kita bisa alami badai. Lu bener saudara. Karena Tuhan itu udah ingetin Paulus. Tetapi Paulus ngomong ke orang-orang itu gak dengerin Paulus. Ya karena Paulus seorang tawanan, dia ikut aja, dia gak bisa ambil keputusan. Dan benar akhirnya Paulus dan beserta semua orang di kapal itu mengalami kapal karam akibat badai yang besar. Tapi puji Tuhan karena Tuhan juga berfirman kepada Paulus, dia katakan gak ada yang binasa. Semuanya selamat sekalipun kapalnya semua hancur berantakan saudara. Kita lihat badai 1 dan badai 2. Yang pertama itu karena kesalahan sendiri. Yang Paulus dialami badai karena kesalahan orang lain. Tapi kita lihat badai yang ketiga, badai yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika saya dapatkan hal ini dari Tuhan, saya tuh, oh iya Tuhan, terima kasih Tuhan berikan kebenaran ini. Apa yang dialami oleh murid-murid Yesus itu bukan karena kesalahan siapa-siapa, Sor. Murid-murid Yesus mengalami 2 kali badai. Yang pertama itu di dalam Matius 8 dan yang kedua ada di Matius 14, Sor. Ayo ya kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, bagaimana murid-murid Yesus itu diminta oleh Yesus kan, ayo untuk mengikuti dia. Nah di ayat 23 dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Jesus calms a storm. Kemudian Yesus naik ke sebuah perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Coba ya kita lihat bersama. Nih Yesus naik ke sebuah perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Benar gak yang dilakukan murid-murid? Betul ya? Kan memang sebagai followers of Jesus kita ngikutin Yesus. Yesus kemana kita ikut. Yesus naik perahu kita ikut naik perahu. Murid-muridnya ikut naik perahu. Gak ada yang salah, nothing wrong. Tapi apa yang terjadi di ayat ke-24 selanjutnya. Dan lihatlah guncangan yang dahsyat terjadi di danau itu sehingga perahu itu dilingkupi gelombang. Tetapi Yesus tetap tidur.
Seringkali orang itu gampang menghakimi orang lain. Dia itu sakit gitu ya, sakit kanker, sakit tumor, itu karena mungkin salahnya dia itu. Dia pasti simpen banyak kepahitan. Itu orang itu ngalamin badai itu ya. Itu dia dapat masalah itu tuh kayaknya kesalahan orang tuanya. Gak mendidik anaknya dengan baik. Kadang ketika kita melihat ada orang alami persoalan, kita tuh udah anggap itu pasti ada salahnya siapa gitu kan. Tapi ini enggak, saudara. Dan akhirnya dari situ kita lihat mereka semua mengalami badai. Tetapi Yesus tetap tidur. Bukan berarti saat kita mengikuti Yesus semuanya lancar. Adalah pujian juga berkata, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan gak pernah janji kalau kamu ikut aku semuanya beres. Itu enggak, saudara. Sebab itu kalau saat ini kita ngalamin badai, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kesalahan orang lain, dan kita cuma ngikut Yesus, saudara. Ini adalah kabar baik. Semua badai dalam hidupmu pasti akan berlalu. Sebab Yesus ada di dalam badai itu, amin. Yesus tetap tidur. Badai tidak mengubah kedamaian Yesus. Itu keren, saudara. Badai gak membangunkan Yesus, saudara. Tetapi murid-muridnya yang membangunkan Yesus. Dikatakan, Tuhan selamatkanlah kami celaka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu menjadi takut? Hai kamu yang kurang percaya. Mungkin murid-murid ini ya percaya sih sama Yesus. Tapi kurang percaya, meragukan. Kemudian Yesus bangun dan menghardik angin dan danau itu. Dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Di ayat selanjutnya, takjublah orang-orang itu dan berkata, wah gumun gitu ya. Siapa ya sesungguhnya orang ini sehingga angin dan danau pun patuh kepadanya. Ini murid-murid Yesus masih baru direkrut, saudara. Jadi masih gak terlalu kenal Yesus. Jadi mereka tuh heran. Sesungguhnya siapa sih orang ini? Kok bisa the wind and the waves itu bisa semuanya takluk sama dia? Ini badai yang pertama. Kita lihat gak cukup segitu aja, saudara. Ada lagi badai kedua. Di Matius pasal 14. Selisih berapa ya? Ini tadi 8 ya. Terus kalau Matius 14 berarti selisihnya 6 pasal. Ada terjadi badai lagi. Perikop firman Tuhan di situ ditulis Jesus walks on the water. Yesus berjalan di atas air. Apakah murid-murid Yesus melakukan kesalahan? Mari kita lihat. Matius 14 ayat 22. Kemudian Yesus mendesak murid-muridnya untuk segera naik ke atas perahu dan pergi mendahului dia ke seberang. Yesus yang menyuruh murid-muridnya untuk segera naik ke perahu. Cepet pergi duluan, nanti aku susul. Udah ya, kamu pergi ke seberang ya. Oke, bye-bye. Nah ini ceritanya Tuhan Yesus baru memberi makan 5.000 orang kenyang, saudara. Setelah itu Yesus bilang, udah kamu pergi dulu, murid-muridnya pergi, aku tuh mau menyendiri dan berdoa. Setelah menyuruh orang banyak itu pulang, Yesus berdoa. Setelah itu apa yang terjadi di ayat 24, saudara? Saat itu perahu murid-muridnya berada di tengah-tengah danau dan sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Ini gak ada salahnya siapa-siapa loh. Justru Tuhan loh yang menyuruh mereka untuk segera pergi naik perahu. Seringkali ketika kita mengalami badai dalam rumah tangga, kita mikir apa aku salah nikah ya? Kayaknya aku salah nikah. Kayaknya dia bukan pasanganku sebenarnya. Puji Tuhan saudara, saya dulu sebelum menikah udah tanya dulu sama Tuhan. Jadi sekalipun saya mengalami badai dalam rumah tangga, saya tahu itu karena tetap dalam kedaulatan Tuhan, amin. Dan kalau saat kita mengalami dalam pelayanan, kenapa ya kok ada tantangan? Apa aku salah gereja ya? Apa dalam pekerjaan, kenapa ya aku mengalami tantangan? Apa aku salah masuk di tempat pekerjaan ya? Setiap dari kita pasti ada tantangan, mau dalam pernikahan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Semua pasti ada tantangannya. Tapi kabar baiknya sekali lagi, Tuhan tetap ada berdaulat atas setiap badai kita. Sekalipun murid-murid Yesus mentaati Yesus, mereka tetap
tetap mengalami badai. Tapi apa yang Yesus lakukan? Kira-kira jam 3 malam Yesus pergi kepada mereka, berjalan di atas danau. Dan ketika melihat Yesus, murid-muridnya tuh kaget. Gelap kan saudara. Terus tahu-tahu ada sosok orang terus berjalan di atas air. Pasti takut, soalnya itu gak pernah terjadi sebelumnya. Gak pernah ada mujizat kejadian seperti itu. This is a new miracle, a new wonders. Suatu keajaiban yang baru. Wah, siapa itu? Itu hantu ya? Terus Tuhan bilang gini, tenanglah, ini aku, jangan takut. Kalau di badai yang pertama tadi Tuhan langsung menghardik badai, menenangkan badai. Tapi di badai kedua Tuhan menenangkan murid-muridnya. Kalau saat ini kelihatannya Tuhan gak bersegera untuk menenangkan badai dalam hidup saudara. Tapi Tuhan menenangkan badai di dalam hidup kita, amin. Menenangkan badai di dalam hati kita. Tuhan katakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ketika Petrus mendengar itu, dia bilang, oh Tuhan, kalau itu benar kamu, suruhlah aku ke sana. Tuhan bilang, oke, come, mari datanglah. Lalu Petrus turun ke perahu dan berjalan di atas air untuk datang kepada Yesus. Kemudian saudara, ketika itu Petrus lemah imannya. Kalau kita mikir, nah supaya kamu bisa berjalan di atas air, kamu harus memiliki iman seperti Petrus. No, Petrus pun gagal. Petrus pun lemah. Dia gak fokus lagi sama Yesus, dia fokusnya sama angin. Waktu berasa anginnya kenceng, wah dia mulai, Yesus tolong selamatkan aku. Petrus mulai tenggelam. Semua di Bible, semua tokoh-tokoh di Bible itu gak ada yang sempurna kecuali Yesus. Yang setuju katakan amin. Petrus pun itu mengalami lack of faith. Dikatakan, oh you little faith, kata Tuhan. Kamu yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Terus di ayat 32, kemudian mereka naik ke atas perahu dan redalah angin itu. Tanpa dihardik, tanpa ngapa-ngapain, Yesus cuman masuk ke perahu itu bersama Yesus dan redalah angin itu. Kemudian apa kata mereka yang di dalam perahu, ayat 33, mereka menyembah dia dan berkata, sesungguhnya engkau adalah putra Elohim. Dari badai yang pertama, mereka bingung bertanya-tanya, sesungguhnya siapa sih orang ini? Tetapi yang kedua, perkataan mereka sudah berubah. Mereka katakan sesungguhnya engkau adalah putra Elohim. Saudara lihat, melalui badai selalu ada kebaikan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. 3 karakter Tuhan. Dia adalah Tuhan yang omnipresent, maha hadir. Dia omniscience, maha tahu. Dan dia omnipoten, maha kuasa. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dan kita melihat justru melalui badai ada anugerah Tuhan. Justru melalui badai ada berkat Tuhan. Dan justru melalui badai ada mujizat Tuhan. Sebab ada Tuhan Yesus yang baik. Ada Tuhan Yesus yang berkuasa. Ada Tuhan Yesus yang berdaulat di atas setiap badai. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, saya mau bagikan 3 berkat yang Tuhan berikan melalui badai. Yang pertama, justru melalui badai Tuhan itu mengubahkan kita. Saya banyak dengar bagaimana Tuhan itu mengubahkan kehidupan seseorang. Justru di saat mereka melalui kesukaran. Ya, kemarin saya sama Cepet, sama Kojo, sama Felis, itu kita lagi sharing-sharing di FB Blissful, saudara. Cepet juga cerita gimana Tuhan itu bisa mengubahkan dia. Dulu dia cuek gitu, sekarang dia tuh bisa punya compassion, punya belas kasihan, ada kepedulian sama orang. Gak tahu gimana, somehow saya juga bingung gimana caranya Tuhan itu mengubahkan ya Cepet. Tapi Cepet sendiri bilang gitu, Tuhan tuh bener-bener ngubahin aku loh. Aku tuh justru bersyukur. Dulu aku kayak gini, sekarang aku tuh kayak gini. Justru melalui badai ada berkat yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan mengubahkan kita. Kita sebagai anak Tuhan, saudara, ya memang kita diampuni, kita diangkat menjadi anak, tapi Tuhan gak mau kita terus jadi anak-anak. Tuhan mau mendewasakan kita, Tuhan mau menyempurnakan kita, ya.
Gereja ini bukan kumpulan orang sempurna, tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang terus disempurnakan oleh Kristus. Amin. Dan melalui badai, saudara, Tuhan itu memproses kita. Kita diubahkan, kita dibentuk, kita diperbaharui, kita disempurnakan. Mari kita melihat dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Testing of your faith. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Justru ketika alami persoalan, Tuhan ajarkan kita untuk gak bersungut-sungut. Sebaliknya untuk bersukacita. Ini benar sih, ini adalah cara berpikir yang beda banget sama orang dunia, saudara. Ini cara berpikir anak-anak Tuhan yang diperbaharui. Dalam terjemahan lain dikatakan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Wow, saudara. Di ayat ketiga, ketahuilah bahwa ujian imanmu, testing of your faith, itu mengerjakan ketabahan. Dan di ayat keempat, ketabahan itu akan menyelesaikan sampai akhir supaya kamu dewasa dan lengkap tanpa kekurangan apapun. Kita senang punya anak, tapi kalau anak kita masih childish, anak kita misalnya masih suka ngambek-ngambek gitu ya, terus gak peduli sama orang, terus gak bisa sopan santun, terus gak bertumbuh dari dulu. Nah, kita juga sedih sebagai orang tua. Kita ingin anak-anak kita bertumbuh dewasa. Kita ingin anak-anak kita juga semakin kuat di dalam Tuhan, saudara. Nah, setiap kali iman kita diuji melalui badai, kita itu sebenarnya sedang diperlengkapi sama Tuhan. Badai bukanlah suatu hukuman atau punishment, tapi badai adalah suatu provision, penyediaan Tuhan untuk kita bisa bertumbuh secara kerohanian di dalam Dia. Orang-orang yang tahan uji itu diistilahkan seperti emas yang murni. Ayub mengatakan seperti ini di Ayub 23 ayat 10. Karena dia tahu jalan yang ada padaku. Dan ketika dia menguji aku akan muncul seperti emas. Wah, itu harga emas sekarang tambah naik ya saudara ya. Emas yang murni tentunya. Nah, saudara dan saya itu dimurnikan. Gak enak memang waktu dimurnikan, diproses Tuhan itu. Wah, ditempa emas tuh kalau dimurnikan harus dipanasin saudara. Tapi itulah, aku akan keluar seperti emas yang murni. Bagaimana Tuhan itu caranya mentransform hidup kita itu gak bisa diselami. Saya dulu waktu masih kecil sangat dimanja sama Papa Yohanes, saudara. Saya gak boleh nyetir, saya gak boleh yang capek-capek di rumah mau masak atau apa itu enggak. Jadi selalu disediain semua. Bahkan kalau mau pergi ke mall aja ya saudara, itu gak boleh sendirian. Harus ditemani sama mbak. Jadi saya itu jalan, terus mbak saya itu di belakang ngetutkan gitu ya. Bener-bener dijagain pokoknya, jangan sampai kenapa-kenapa gitu. Akhirnya saya menikah sama Pastor Billy, umur 19 tahun, saya pindah ke Australia. Karena di sana juga sekolah bersama. Saya jadi istrinya Pastor Billy, saya harus belajar mandiri, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, belajar masak nasi saudara. Saya gak tahu gimana caranya masak nasi ya sebelumnya. Sampai pernah suatu kali saya tuh udah siapin ya, wah nanti aku mau masak nasi ini nanti biar makan sama-sama. Saya masukin beras, air ya, sudah dicuci itu kan, terus saya tutup, saya colokin. Terus waktu Pastor Billy jam 1-an itu, aku lapar mau makan. Oh iya tenang yang. Oke, saya buka itu rice cooker, ternyata masih berupa beras dan air saudara, karena saya lupa cetek ya. Jadi dari hal itu aja ya ampun gitu kan saudara. Saya dulu juga adalah orang yang pelit saudara. Jadi saya diajarin sama mama saya, kan mama saya itu orang dagang ya, oma saya itu pedagang gitu. Kalau bisa cuan gitu ya, jangan mau rugi. Kalau kamu beli sesuatu tawar setawar-tawarnya, maksudnya apa ya tawar ya. Jadi kalau mau pergi kemana ke pasar atom, saya sampai ingat saudara. Waktu saya masih kecil nih, Lia kecil, waktu SD saudara. Saya pernah itu mau beli es yang kayak es panjang itu loh saudara. Pak ini harganya berapa? 100 non, 50 aja boleh pak gitu ya. Dari 100 rupiah saya tawar 50 saudara, bayangin segitunya saya tuh sampai diketawain sama bapak tukang es saudara ya. Dan sampai ada orang juga yang bilang ke saya, teman duduk saya sebangku waktu saya masih SD saudara, namanya Dewi. Dewi itu bilang gini, Nat itu loh ada teman saya namanya F ya, perempuan gitu. Bilang gini sama aku, Wi
kamu kok mau sih duduk sama Lia terus? Lia itu loh juaji katanya. Saudara, saya dibilang juaji saudara. Karena saya dulu tuh gak ngerti artinya juaji itu apa ya. Mungkin saudara ngerti artinya apa? Bencekno gitu ya. Gitu. Nah terus saya tuh sadar, iya juga sih ya. Karena saya tuh saudara maunya tuh menang sendiri. Saya dulu diajarin kan sama mama, harus rajin, harus pinter, pokoknya harus ranking. Jadi kalau guru nerangkan itu saya catat sedetail-detailnya catatan, semua saya catat saudara. Nah teman saya itu mau pinjem catatan saya, nggak tak bolehin saudara. Dalam hati, kok enak, aku yang nyatet soro-soro, kamu tinggal fotokopi. Jadi saya alasan, saya bilang gini, sebentar ya, ini mau nanti aku mau catat ulang. Di rumah itu mau nanti aku tulis lagi, ini masih banyak coret-coretannya gitu. Pokoknya alasan saudara. Sampai kalau bisa tuh dapatkan keuntungan dari teman jangan sampai dapatkan sesuatu dari saya. Segitu juajinya saudara ya. Tapi kalau misalnya Tuhan itu ubahkan saya saudara. Sampai saat ini saya berharap ya saya berdoa jangan sampai dia juaji lagi Tuhan gitu ya. Dan Tuhan bisa ubahkan itu melalui proses demi proses saudara. Dan itu gak bisa dibeli dengan uang. Proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya itu kebanyakan melalui badai. Melalui persoalan. Dan ada salah satu orang di Makassar yang kenal saya. Ya, dia bilang, Lia kamu tuh kok badaimu banyak ya. Tapi saya bersyukur saudara. Saya percaya kalau orang bilang ya banyak anak banyak rezeki. Boleh gak kita bilang banyak badai banyak berkat, amin. Karena melalui setiap badai pasti ada berkat Tuhan. Melalui setiap tantangan pasti ada kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Ketika Tuhan serah menghentikan badai, kita lihat murid-muridnya pun itu diubahkan. Dia jadi mengenal siapa Yesus sebenarnya. Sesungguhnya engkau adalah putra Elohim. Saya mau katakan sekali lagi, God allows storm not to destroy you but to build us. Tuhan mengizinkan badai bukan untuk menghancurkan tapi untuk membangun kita. Kita sedang diubahkan. Boleh katakan aku sedang diubahkan. 1, 2, 3. Aku sedang diubahkan. Amin. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi, sampai detik ini ku penyertaan-Mu sempurna. Kami akui sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Tuhan gak pernah salah memproses kita. Kalau Papa Yohanes mungkin salah ya, memanjakan anaknya. Tapi saya percaya Bapa di surga gak pernah salah memproses anak-anaknya. Dia tahu bagaimana cara mendewasakan anak-anaknya. Dia tahu bagaimana cara untuk mengubahkan anak-anaknya menjadi semakin indah di hadapannya. Saudara, ketahuilah bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, amin. Yang kedua saudara, bagaimana badai itu dipakai Tuhan bukan hanya untuk mengubahkan kita, tetapi badai itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Supaya kita itu tahu, kita itu gak bisa hidup tanpa Dia. Firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan merasa kamu bisa sendiri. Ya mungkin ketika gak ada badai, semuanya tenang-tenang, kita gak cari Tuhan. Ke gereja males-malesan, mau doa juga kadang sering lupa. Pas lagi makan gitu, saudara makan dulu baru inget, oh ya aku belum berdoa gitu ya. Baru Tuhan terima kasih Tuhan, haleluya amin. Baru telan saudara. Nah tapi melalui badai Tuhan itu ingatkan kita akan Dia. Dan kita, sampai di titik terendah,
Sampai mungkin kita tahu bahwa ini gak ada lagi yang bisa tolong aku kecuali Tuhan. Seperti papa saya dulu ngalamin koma, saudara. Itu dokter pun angkat tangan. Saya mau berharap sama siapa kalau dokter aja udah angkat tangan. Gak ada obatnya, gak ada orang yang bisa, saudara. Cuman wait and see. Dan justru di titik terendah itu, saudara, saya angkat tangan, saya tahu Tuhan pasti tolong saya. Tuhan turun tangan, saudara. Dan ketika kita berada di istilahnya apa ya, udah mentok. Coba sini gak bisa, coba sana gak bisa. Dan kita akhirnya berhadapan langsung sama Tuhan. Kita ada di ruang VIP roomnya Tuhan, very important person. Dan mungkin itu gak banyak, saudara. Ruang VIP itu gak bisa banyak-banyak ya. Sebab benar-benar ini cuman buat private. Nah saudara dan saya ada di ruang VIP-nya Tuhan. Dan saudara pasti akan mengalami pernyataan kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan katakan Dia adalah tempat perlindungan, kekuatan bagi kita yang segera menolong dalam kesesakan. Tuhan adalah penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti, amin. Corrie ten Boom mengatakan engkau tidak akan belajar bahwa Kristus adalah segalanya yang kamu perlukan sampai Kristus satu-satunya yang kau miliki. Nah kalau udah mentok gitu ya, terus gak ada siapa-siapa tapi akhirnya kita bisa ditolong Tuhan, itu benar-benar semua dari kita akan mengakui ini pasti cuman karena Tuhan. Ini bukan karena aku, semuanya karena Tuhan. Tuhan katakan diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan berharap kepada Yahweh. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan pasti diselamatkan. Ketika Petrus yang lack of faith, Petrus yang dikatakan oh you little faith. Imannya Petrus itu kecil dikatakan, penuh keraguan, meragukan Tuhan. Tapi tetap ketika Petrus berseru sama Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan Yesus dikatakan Tuhan selamatkan aku di ayat 31, segera loh. Segera Yesus mengulurkan tangan, Dia memegangnya dan berkata, hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Tuhan mengizinkan badai agar kita menyadari bahwa kita tidak akan bisa hidup tanpa Dia. Tapi ketika kita memiliki Kristus, kita memiliki segalanya, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan. Hanya Engkau Yesus, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan memberkati dengan iman. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kalau saudara gak punya siapa-siapa yang bisa diandalkan, tapi saudara punya satu pribadi yang diandalkan dan itu namanya Yesus. Yesus selalu cukup bagi kita. Dia Tuhan yang bisa dipercaya, Dia Tuhan yang bisa diandalkan. Andalkan Tuhan, nantikan Tuhan, berseru kepada Tuhan, berserah pada Tuhan. Percaya Tuhan bersegera menolong saudara. Yang ketiga saudara, melalui badai. Itu ada berkat ya. Tuhan mengubahkan kita melalui badai. Tuhan mengingatkan kita. Dan yang terakhir sekarang, melalui badai, Tuhan mengangkat kita. Seberapa banyak dari kita yang pernah mungkin mengalami up and down di dalam hidup ini? Kayak dulu pernah ngalamin ini, wah banyak saudara, saya dengar banyak sekali kesaksian demi kesaksian. Dulu juga Pak Sampurna pernah, Pak Budi pernah. Di Makassar ada namanya Pak Wendy juga pernah ngalami keterpurukan saudara.
ngalami berbagai macam persoalan, tapi melalui badai Tuhan tuh angkat, Tuhan itu angkat. Jalan hidup orang benar itu seperti ya rembang tengah hari, semakin terang. Jalan kehidupannya nggak pernah turun, semakin naik, menjadi kepala bukan ekor. Itu yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Tuhan memakai badai untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Sebab itu seringkali ada istilah from grace to grace. Dari anugerah kepada anugerah. From victory to victory. Dari kemenangan kepada kemenangan. From glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu cara Tuhan untuk mengangkat kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan. Boleh katakan dalam hatinya kita ya, sabar. Coba dielus, sabar ya. Sabar menanggung pencobaan karena ketika ia diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Nih, Tuhan mengizinkan badai agar kita bisa mengalami Dia lebih lagi. Tuhan mengizinkan badai untuk kita bisa experience Him, bisa mengenal, bisa mengalami Dia, saudara. Sehingga kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Jujur saudara, kalau mau flashback kembali ya beberapa tahun sebelumnya. Mama saya itu pernah mengalami depresi berat. Bahkan pernah ya momen-momennya itu saudara, wah mengerikan. Gitu. Bagi saya itu mengerikan. Beliau pulang dari toko, sampai di toko itu saudara, itu seperti gak ada niatan untuk ngomong sama orang, gak ada sukacita sama sekali, mukanya tuh selalu kusut, murung, sedih, saudara, seperti tertekan. Orang depresi itu kan tertekan ya sebenarnya, jiwanya yang tertekan. Saudara. Karena pada saat itu sempat juga melakukan kesalahan, terus merasa gak bisa nih ganti segitu banyaknya itu kan. Jadi mama saya semakin depres, badannya kurus saudara. Terus selalu kayak punya apa ya, negatif mind gitu loh. Pikirannya tuh jelek sama semua orang gitu saudara. Jadi nanti sopirnya diarani ini, nanti mbaknya diarani ini. Jadi pokoknya penuh kekhawatiran, kecemasan gitu. Sampai kalau mama saya pulang dari toko, saya tuh udah mulai siap-siap, mulai tahan mental gitu ya. Karena ngelihat keadaannya tuh mengenaskan saudara, sangat kurus saudara. Dan kalau sudah sampai rumah, udah langsung cepat ganti baju, nggak mau ngomong apa-apa, terus diranjang udah. Cuman gitu aja saudara. Dan gak bisa tidur. Pikirannya ini gini terus, gak bisa tidur. Gak bisa, mohon maaf, gak bisa ke belakang juga, harus pakai obat saudara. Dan itu bertahun-tahun saudara. Ke psikiater saudara. Sampai saya pikir ini gimana nih ya. Dan gak cuman mama saya. Habis gitu papa saya saudara. Gak bisa tidur juga, ikut sedih juga. Sampai saya pernah ingat satu momen saya sampai Serbili itu pergi ke salah satu pesta pernikahan ya, pelayan Tuhan di IHS Surabaya. Terus setelah dari pesta itu Pastor Billy pengen makan babi di restoran Ramayana. Mungkin dia udah lupa ya karena saya gak bilang sama dia. Tapi ketika saya makan sampai Pastor Billy di restoran itu berdua, saya melihat ada di pojok kanan saudara, itu ada keluarga yang mereka lagi makan. Ada papa mama, ada anak-anaknya. Dalam hati itu batin gitu sama Tuhan. Tuhan, enak ya orang itu bisa makan sama keluarganya. Aku kapan ya bisa makan sama papa mamaku Tuhan kayak gitu. Itu batin tok saudara, sih gak berani mau ngomong sama siapa gitu. Gak bilang juga sama Pastor Billy. Tapi saudara, kalau saya ngelihat flashback dari tahun lalu, apa yang saya minta itu Tuhan berikan bahkan jauh melebihi dari apa yang dapat saya minta. Tuhan katakan, is there anything too hard for you? Apakah ada yang terlalu sukar gitu? Apakah ada yang mustahil bagiku? Pokoknya enggak, semua yang kita pikir tuh kayak gak mungkin gitu Tuhan jadikan mungkin. Yang kita mikir kayak sukar, Tuhan itu buat kayaknya semuanya mudah. Saya percaya saat ini saudara, mungkin saudara sedang merindukan sesuatu. Pemulihan di dalam rumah tangga, pemulihan di dalam keluarga, pemulihan dalam kesehatan keuangan. Tuhan katakan, apakah ada yang terlalu sukar bagiku? Saya percaya bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Sebab kita percaya kepada Tuhan yang ajaib. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Dan
selama bertahun-tahun itu pun proses ya. Pastor Billy tahu gimana dulu mama saya, saudara. Anak-anak saya juga tahu gimana mama saya, saudara. Seolah-olah sepertinya nggak bisa sembuh. Tapi puji Tuhan, saudara. Benar, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dan sempat dulu waktu sekitar 5 tahun yang lalu saya ngerekam. Papa saya sempat datang ke rumah terus main piano. Dan ini boleh ditampilkan, Steve, thank you. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Siapa percaya Tuhan Yesus setia, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Saya undang pemain musik worshipers untuk maju ke depan. Kita melihat kesimpulannya. There is blessing in the storm. Ada berkat di balik badai. Ada anugerah di balik badai. Ada mujizat di balik badai. Bersukacitalah ketika Tuhan izinkan kita melalui kesukaran demi kesukaran. Sebab Dia akan terus menyatakan dirinya. Dia akan terus menyatakan kesetiaannya. Dia akan terus menyatakan kuasanya. Ada 3 berkat di balik badai. Yang pertama, Tuhan memakai badai untuk mengubahkan kita. Yang kedua, melalui badai Tuhan mengingatkan kita bahwa hanya Dia yang bisa diandalkan. Dan yang ketiga, Tuhan memakai badai untuk mengangkat kita. Dan kita percaya saat ini, apapun keadaan saudara, seberapapun besar badainya, seberapa lama pun badai itu, percayalah badai pasti berlalu sebab Tuhan berdaulat atas segalanya. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Yes Lord. Tak terduga cara-Mu. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sungguh tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Yang percaya pasti ditolong, diangkat Tuhan. Bersama-sama bangkit berdiri dengan iman. Tak terbatas kuasa-Mu. Kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu berkuasa di atas setiap keadaan dan kenyataan kami. Kami percaya bahwa Yesus jauh terlebih besar melampaui setiap badai kehidupan kami. Sebab Tuhan katakan jangan takut, tenanglah, ini aku. Yesus, Engkau cukup bagiku. Apapun persoalan kami, Yesuslah jawabannya. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami sedang mengalami badai, kami tahu Tuhan gak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tuhan gak pernah sekalipun membiarkan kami. Kami ada di hati-Mu. Kami ada di pikiran-Mu. Kami ada di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara mungkin hari-hari ini saudara mengalami lemah. Saudara merasa capek. Saudara gak tahu harus ngapain lagi. Dan mungkin apa yang saudara hadapi itu di luar kemampuan saudara. Saya mau mengajak saudara untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Ini adalah tangan yang selalu digandeng Tuhan. Ini adalah tangan yang selalu dipegang Tuhan dengan tangan kanan yang perkasa. Tangan kanan Tuhan memegang kami dan selalu membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan ini bukan tanda kami menyerah, tapi ini adalah tanda kami berserah kepada Tuhan. Dan ketika kami mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Kami tidak tahu sampai kapan dan kami nggak tahu bagaimana caranya. Tapi kami percaya saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus sudah menyelesaikan segalanya di dalam kami. Yesus sudah menyempurnakan segalanya di dalam kami. It is finished. Semua sudah selesai. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan Tuhan yang dimanifestasikan dalam kehidupan kami. Kemampuan Tuhan yang diberikan di dalam kemampuan kami. Kami percaya justru di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu dinyatakan sempurna. Kami percaya saat ini Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang miskin sudah diperkaya, yang terikat sudah dilepaskan in Jesus name. Kami semua terima, alami pertolongan Tuhan dan percaya ditolong, diselamatkan Tuhan. Bersama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. The first 10% belongs to the Lord. I will tell you my practice. Don't be legalistic, okay? I'm just telling you from the heart. Remember, salvation begins from the mind. It touches your heart, and then it touches your wallet. For me, the last is the wallet. You know why God wants you to know about money? It's counterintuitive. God wants to bless you. Do you know why you need to learn these things? God does not need your money. God owns everything. Agree? So why is God telling us to tithe? Tithing is a reminder that God owns everything. It is to protect you. Tithing is to bless you. Because if you don't remind yourself everything you have belongs to the Lord, you will be in trouble. You'll be robbing God. You think 10% you give to God and 90% is yours? Wrong. 90% belongs to God. Everything belongs to God. So whatever you do with your money, I want you to know something. It's God's money. So don't think you're free to do with whatever you want to do with it. This teaching is to help you guard your heart away from materialism to a God-centered life. Because the money determines the direction of your heart. You know that verse? Where your treasure is, there will your heart be also. If you invest all your money in the stock market, I guarantee you every day you'll be looking at the stock market report. If you invest your money in a certain thing, you will always be looking at it. For me and my wife, by the grace of God, I've invested my life, I've invested my resources. It's a privilege.
in the kingdom of God. So my concern is the kingdom of God. Shalom Jemaat YHS Media, mari kita saksikan info gereja berikut ini. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach bless you. Mari sama-sama saya untuk bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita sukacita yang percaya kuasa Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Yesus. Haleluya. Sebab Kau kekuatan kami Tuhan. Kami terus memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, katakan haleluya. Yes you Lord. Dengan iman, sama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Amin. Dengan iman katakan, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam, lambaikan tanganmu sambil menerpa di dalam hidupku, namun mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kau Alfa dan Omega di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan percaya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, satu suara katakan, gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjadi hidupku sama-sama. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Amin. Kuasa-Mu di dalam, lambaikan tangan kita sekali lagi, katakan, namun mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari umat Tuhan, sorak-sorai bagi nama Yesus, sebab kemuliaan yang dinyatakan bagi setiap kita pagi hari ini. Musik memuji Tuhan. Come on. Kami mau terus percaya Tuhan, Kau yang awal dan yang akhir bagi setiap kami. Mari umat Tuhan, sekali lagi berseru dengan iman katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam
memuja, Engkau Tuhan yang katakan. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi nama Yesus. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Saya percaya semua yang datang diberkati. Makasih Mr. Lia. Disampaikan tadi begini, kalau ada badai, tadi ada Tuhan ngomong gini, tenang, ini aku, gak usah takut. Coba ngomong sama yang kanan kirinya, tenang, ada Yesus, gak usah takut. Dan yang perlu diperhatikan note-nya tadi katakan begini, ketika melihat angin, jadi takut. Seringkali saudara, ketika ngalamin persoalan saudara hadapi, nah angin samping kanan kirinya ngomongin, gak bakal bangkit, gak bakal sembuh, gak bakal selesai, gak bakal dapat mujizat. Tapi ingat, Tuhan ngomong tenang, jangan takut, pasti selesai, pasti tumbuh, pasti menang, pasti sehat, pasti diangkat tinggi. Katakan amin. Ketika hari ini, kalau mau tepuk tangan, saudara ya. Karena saudara penting loh, hari-hari ini saudara ya. Saudara harus tahu ada Jesus yang ngomong tenang. Kalau ngomong tenang, dia garansi, dia tanggung jawab, dia yang akan membangkitkan kita. Mari kita katakan pada akhirnya kami ucap syukur. Buat semua yang sudah kau kerjakan. Kami tenang, ada Engkau, kami tidak takut lagi. Kami percaya Engkau Yahweh Sebaot. Engkau Yahweh semesta alam, pencipta langit bumi. Seluruh bumi dan isinya milikmu. Hati raja-raja di tanganmu. Dan segala yang ada dalam milikmu. Dan yang sudah kau berikan buat kami anak-anakmu. Dan kami percaya Engkau sebagai Jehovah Jireh, Yahweh yang menyediakan segala kebutuhan kami. Maka pada hari-hari ini, ketika kami berjalan, kami melihat, kami melangkah, kami percaya sudah kau sediakan kemenangan demi kemenangan, keajaiban demi keajaiban, pertolongan demi pertolongan, pintu-pintu terbuka terjadi di dalam nama Yesus Masiah. Anak-anak Elam yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat-berkat dari Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masiah. Persekutuan dan Roh Kudus yang telah memimpin, menjaga dan memberkati hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pulang dari tempat ini, hidup kita diubahkan Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. Hikmat dari Bapa Yahweh memimpin setiap langkahmu, setiap apapun yang kau kerjakan, dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus Masiah. Yang percaya sama-sama katakan, Yesus Masiah bless you. Terima kasih telah beribadah bersama kami di YHS Media. Saya ingin memberi kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Kalau ada dari saudara yang belum percaya, bagi saudara yang rindu, saudara dapat mengikuti dan mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku bertobat dari dosa-dosaku. Masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hatiku, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya Engkau telah mati bagi semua dosa-dosaku. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Hari ini aku telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa, aku mengucap syukur. Amin, amin, amin. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk berdoa dan menjadi mentor bagi saudara. Yesus Masiah, bless you.